DNA tidak pernah berbohong, namun manusia, you already know. Hey guys, Vigits, apa kabar? How are you hari ini? Welcome back to Paranormal. In today's video, gua akan ngomongin salah satu kasus yang bizar di dalam dunia ini. I'm talking about ini kasus bikin mind blowing. This takes place pada tahun 90-an, so it's not really that old, it's not really that new. Tetapi ini merupakan kasus yang membahayakan. Bahkan dokter-dokter yang ada di dalam dokumentasi kasus ini merupakan ide yang bizarre. So, kalian udah tahu lah ya dari title sama thumbnailnya what I really wanna talk about. And daripada intronya kepanjangan, I'll be appreciated if you click the like and subscribe button for me first. Also, disclaimer, I'm not a professional storyteller. So here's Paranormal. Kasus dokter pemerkosa yang susah dipecahkan. Let's go. Pada suatu hari di bulan Oktober tahun 1992, everything just fine, everything seems normal di rumah sakit Kipling, Canada. Lalu ada seorang perempuan yang berumur 23 tahun namanya Candice ini mengunjungi gedung tersebut. Dia berharap untuk ketemu teman dekatnya di rumah sakit itu. Alasannya Candice ke rumah sakit ini bukan mau check up dengan temannya ini, tetapi dia pengen ketemu aja untuk ngobrol. Candice punya niatan seperti itu karena dia baru aja berantem hebat dengan pacarnya. So, she was really devastated. Dia benar-benar butuh teman pada waktu itu. Namun ketika Candice sudah tiba di rumah sakit, ternyata temennya itu lagi off shiftnya di malam hari itu. Tetapi susternya lagi ngeladenin Candice ini nge-suggest dia untuk stay di rumah sakit dulu dan menganjurkan Candice untuk coba periksa ke dokter yang lain. Padahal si Candice tuh nggak mau periksa apa-apa gitu awalnya kan. Cuma si suster ini melihat keadaannya Candice itu seperti kayak orang sakit. And so yang tadinya niatnya itu bukan buat periksa, si Candice akhirnya ya udah deh gue pengen periksa ke dokter deh, siapa tahu nih dokter bakal bantuin gue untuk nenangin gue, kasih obat tidur atau obat apalah ya, cause like she was really stressed. Pada malam itu dokter yang tersedia itu cuma ada satu, yaitu adalah Dr. John Schneeberger. Ketika dokternya datang, Candice langsung, oh ini dokternya. Apparently Candice udah kenal dengan dokter ini because si dokter inilah yang ngebantu Candice lahiran anaknya. Candice berpikir ya udah deh, bagus deh, gue udah kenal dia, maksudnya udah pernah tahu lah ya, jadi gue nggak perlu ngejelasin masalah gue secara belibet. Ya udah deh tuh, mereka periksa. Dokter bilang ke Candice bahwa dia akan memberikan Candice sedatives atau obat penenang. Karena nih ya, katanya kan si Candice nggak bakal panjang lebar ngomongnya ke dokter. Ternyata dia curcol nih sama si dokter Schneeberger. Bahkan sampai bilang kalau dia tuh pengen banget bunuh pacarnya, si Danny. But we all know bahwa itu tuh cuma emotion yang dia pengen luapin aja. Well, the thing is, si Candice tuh mengharapkan bahwa dia akan dapat sebuah obat dalam bentuk pills, dimana yang bisa dia bawa, dia minum, terus dia tidur di rumah. But no, Dr. Schneeberger mempunyai jalur alternatif yang lain dan lebih baik. Bukannya dikasih pil obat, tetapi si dokter ini akan menyuntikkan sesuatu ke Candice. Baru sedetik Candice bilang iya, itu suntikan udah ditusuk ke dalam badannya. Dan dalam sekejap itu, Candice langsung gak berasa apa-apa. Bahkan untuk ngomong aja nggak bisa. Secepat itu reaksinya. Setelah itu, Candice nggak tahu apa yang terjadi. What happened, she didn't know. Namun dia mendeskripsiin apa yang dia rasakan. Kok dibius tapi bisa ngerasain sesuatu? How was that possible? Menurut Candice, dia itu rasanya kayak bagaikan orang lagi dibius di mulut ketika mereka mau operasi gigi atau mau cabut gigi. Maksudnya adalah lu nggak bakal ngerasain sakit total pas gusi lo disuntik atau dibelek, tetapi lu bisa ngerasain kalau gigi lu tuh kayak ada goyangan, kayak di ngek-ngek tuh lu ada rasanya. Itu yang Candice rasain.
dia keluar dari ruang dokter, berusaha nerapi what is really going on, what happened. Dan dia nyadar bahwa dia masih memakai baju yang lengkap kok. Tetapi Candice yakin bahwa dia telah diperkosa oleh Dr. John Schneeberger. Setelah dia keluar, si dokter manggil lagi dan nyuruh dia untuk mending lu dirawat inap aja karena lo masih linglung, masih ada efek dari obat penenangnya. Tapi Candice memutuskan untuk pulang aja. Mukanya masih dumbfounded, masih bingung. Dan dia nih pas lagi masih di rumah sakit, dia nggak ngasih tahu ke siapa-siapa, ke suster kayak ke pegawai lainnya, ke satpam, bahwa there's something happened to me ketika gue dibius sama si dokter itu. She was quiet the whole night. So, who is this mysterious doctor? John Schneeberger. Dia lahir pada tahun 1961 di Zambia dan dia mendapatkan gelar dokter dari Universitas Stellenbosch di Afrika Selatan. Lalu pada tahun 1987 dia pindah ke Kanada dan tinggal di kota kecil yang namanya kota Kipling. Nah, disitulah dia mulai praktek dokter di Kipling Medical Center. Tahun 1991, John Schneeberger ini menikah dengan Lisa Dillman yang merupakan seorang genders dan udah punya 2 anak dari pernikahan sebelumnya dan punya 2 anak lagi sama si Dr. John Schneeberger, jadinya ada 4. That's about him. Nothing strange at all. He's just living his life as a doctor. Namun, apa yang terjadi di malam Candice periksa dengan dokter ini? Apakah itu cuma halusinasi? But was it real? Let's continue to the story. Esok harinya banget nih, setelah kejadian malam tersebut, Candice konfront ke dokternya. What did you give me yesterday? Lo kemarin ngasih gua apa? Si dokter jawab, did it give you wild dreams? Yang artinya adalah, apakah lo bermimpi liar? Pada momen itu juga, di dalam dirinya Candice, dia itu sangat marah, but she knows she needs to control her emotions. Therefore, si Candice malah banyak nanya yang mengacu ke perkosa. Namun si dokter ini menjawab so smoothly, di mana seakan-akan dia udah punya kunci jawaban atas semua pertanyaan dari Candice ini. Again, maksud gue adalah jawaban secara medis dan logis. You know what I'm trying to say? Mind you, di sini Candice sama sekali nggak keluarin kata lu perkosa gua. Nggak, dia nggak langsung jederin, nembak dia gitu. Nggak, no. Tetapi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengacu ke sana. Anyways, Candice walaupun kalah dalam perdebatannya dengan si dokter, she still knew kalau ada yang salah pada malam itu. Dan dia langsung cerita semuanya ke orang tuanya, Ed and Virginia. Kedua orang tua itu tahu bahwa anaknya tidak bohong. Kelihatan dari matanya, dari body language-nya. It's like ibu tahu lah sama anaknya, you know that. Akhirnya pada hari itu juga si Candice langsung pergi ke lab testing kayak pro dia gitulah ya. Namun sebagian di dalam dirinya, dia tuh masih mikir apakah itu benar, apakah ini semua cuma trik pikiran. Dia nggak mau langsung nuduh si dokter karena dia butuh bukti yang kuat dulu. And so si Candice ini on the way ke lab test untuk pemerkosaan ini, yang lokasinya itu 2 jam dari kota Kipling, which is di kota Regina. Ketika dia nyampe melakukan tes, hasil labnya itu mereka menemukan adanya sebuah semen atau sperma di celana dalamnya Candice berserta di bagian dalam celana jeansnya Candice. Lalu ketika di swab vaginal, mereka juga menemukan sel semen atau sperma di dalamnya. Now she know that everything was real. Lalu laboratorium juga mengambil sampel darahnya Candice ini dan mereka menemukan adanya Versed di dalam tubuhnya Candice. Versed itu dikenal untuk anestesi, bahasa gampangnya itu kayak cairan biusan, yang dimana Versed itu langsung bikin lu setun cepet. Now with all of this evidence, Candice mau konfront secara resmi. Tetapi at the same time dia takut untuk ngelawan si dokter ini. Kenapa? Dr. Schneeberger merupakan dokter yang direspek, dihormati di kota Kipling. Like everybody and their mama knows who Dr. Schneeberger is. Dan Candice pun udah punya perasaan bahwa orang-orang di dalam kota Kipling itu tidak bakal percaya dengannya. Long story short, Candice udah bawa semua buktinya
Dimulailah ada sesi pengecekan darahnya si dokter. Dokternya setuju untuk diambil sampel darahnya. Pada lengan kirinya ada kamera pengawas juga. Ditambah ada beberapa suster-suster dan staff yang menyaksikan pengambilan sampel darahnya si dokter itu. Dan ternyata hasilnya itu tidak cocok dengan buktinya si Candice ini. Candice langsung bengong. She didn't know what to say. Kok hasilnya nggak cocok? What happened? Candice sedih, yes. Tetapi dia tidak putus asa. Dia masih mencari jalan untuk membenarkan yang tidak benar ini. Now skip forward ke tahun depannya. Yes, it took a long time. Sekarang Candice sudah mempunyai pengacara di sampingnya. Namun para lawyer ini, pengacara ini pada cemas akan beberapa hal. Satu, si Candice ini gak ngomong sama siapapun selama dia di rumah sakit itu pada malam hari itu. Kedua, setelah Candice keluar dari ruangan dokter itu, banyak suster yang seliweran masuk keluar dari ruang dokter itu, and nothing happen. It's just like aktivitas rumah sakitnya seperti biasanya. Namun ketiga adalah hasil DNA yang tidak cocok dengan buktinya si Candice ini. Lawyer bingung lah anjir. Candice mikir pasti ada yang ngebantu Dr. Schneeberger dari belakang. Maksud gue orang labnya atau gimana yang pasti ngecek itu, nge-cover hasilnya. So anyways, di tahun 1993, Dr. Schneeberger memberikan sampel darahnya lagi. Yes, ini kedua kalinya untuk tes DNA. Yes. Ada kamera pengawasan juga, beserta banyak saksi juga di sana. The lawyer, the suster, the satpam, the judge, this and that. Also, pada uji yang kedua ini, ada polisi juga yang mengawasi proses penyuntikannya sampel darah dokter di lengan kirinya. Polisi-polisi ini benar-benar menyaksikan sebuah jarum ditusuk di lengan kirinya si dokter, terus kesedot. Polisi terus mengambil sampel darahnya, lalu langsung diantarkan ke laboratorium, dan si polisi juga ngawasin pengerjaannya di lab tersebut juga. So benar-benar diawasin dari awal sampai akhir secara detail. Hasilnya keluar dan DNA-nya tidak cocok. Candice langsung diem juga. Dr. Schneeberger berdiri dan ngomong ke polisi ini yang nyaksiin. Dia bilang bahwa first aid itu dapat memberikan sebuah halusinasi erotik, dan ini alasan yang memungkinkan kenapa si Candice bersikeras bahwa dia itu telah diperkosa dengannya. Erotic hallucination itu don't create sperma di cairan dalam wanita tiba-tiba. Let's do the math there. Pada tahun 1994, kasus ini ditutup. Kota Kipling akhirnya menjadi hostile ke Candice. Maksud gue jadi suka ngecengin gitulah. Bahkan sampai keluar rumor-rumor di mana bahwa Candice itu sebenarnya jatuh cinta kepada dokter itu. Terus juga ada rumor di mana Candice itu sedang menghadapi masalah finansial dan dokter ini punya banyak duit, so you know what it is. Tetapi Candice was a strong woman dan dia tetap tidak putus asa. Kali ini Candice menyewa seorang private investigator, memperkerjakan menyewa penyelidik swasta yang namanya Larry O'Brien. Si Larry ini bener-bener pengen ngebantu Candice membersihkan namanya. Lu mau tahu nggak? This private investigator ini nekat boy, dia ini ngebobol ngegeprek jendelanya mobil si Dr. John Schneeberger. Dan pas sudah masuk mobil, dia nggak nemuin apa-apa. Nothing in the dashboard, nothing di dalam lacinya, di backseat, no. Tetapi cuma chapstick kayak ini yang buat bibir itu loh biar nggak kering. That's it. Tetapi si Larry juga nggak sure apakah itu benar punya si dokter atau punya orang lain, but he took it anyway. Yes, Larry O'Brien juga menemukan helaian rambut, tetapi udah nggak ada folikelnya, udah nggak ada akarnya itu. Jadi itu nggak bisa buat pemeriksaan lab, nggak bakal kedetek. Ya udah, yang dia bawa itu cuma chapsticknya, dan dia bawalah ke tes lab lagi yang bukan dari kota Kipling. Yo, sel yang berada di dalam chapsticknya itu cocok dengan sel yang ditemukan di celana dalamnya Candice. Cocok weh. Now she got the evidence. Walaupun mereka udah punya bukti yang kuat, mereka mempunyai masalah yang baru lagi dan lumayan fatal sih, yaitu ngebobol mobilnya si dokter tanpa surat izin. Again, investigatornya ini kan si Candice yang hire.
Bukan dari pemerintah, bukan dari pihak kepolisian. It's literally independent work. Anyways, karena nggak ada surat izin, itu jatuhnya juga crime kan. So, Candice mengajukan sengketa perdata. Sengketa barang-barang yang dia temuin untuk dijadikan barang bukti untuk kecocokan tes DNA-nya. Also, dia juga mengajukan tuntutan terhadap Dr. Schneeberger dengan organisasi kesehatan. Hari pengadilan dimulai. Candice pada saat itu benar-benar duduk di seberangnya istri Dr. John Schneeberger, dimana si istrinya tuh mukanya tuh yang kayak pengen nonjok si Candice kali ya. Lu bisa bayangin lah ya, tampang ngamuk. Namun si Candice nih juga bilang di film dokumenterinya bahwa dia ketika tatap-tatapan dengan istri si Dr. John Schneeberger, di dalam hatinya tuh dia pengen banget teriak, lu itu bego, lu itu bego. Dia akan ngelakuin ini ke lo atau ke anak-anak lo someday. Here we go again. Pengambilan sampel darah yang ketiga kalinya, yo. Tetapi sekarang darahnya itu dicek sama unit forensik dari pihak kepolisian. Ya udah, berarti kan pemeriksanya juga baru kan. Nah, kali ini si pemeriksanya itu pengen mengambil sampel darahnya si dokter melalui jari. Namun si dokter ini menolak dengan baik-baik. Dia bilang bahwa dia lagi ada penyakit di jari dan di telapak tangannya. Therefore, dia memberikan lengan kirinya lagi. Disedot darahnya, diambilkan dari lengan kirinya. Namun si pemeriksa bingung. Kok warna darahnya nggak seger ya, nggak fresh ya? Warna darahnya merah tua gitu. Aneh sih. Tapi ya udah, tetap dipakai, diambil dan diperiksa. Hasilnya tidak cocok. Nggak cocok lagi, boy. Orang forensik tuh sampai kasihan sama Candice, dimana kayak mereka juga minta maaf, I'm really sorry, but it's not a match. Ini nggak cocok. Long story short, kasus ini menjadi dingin dan buntung sampai tanggal 25 April tahun 1997. Sudah 5 tahun setelah Candice diperkosa, tiba-tiba ada berita tuduhan baru terhadap Dr. John Schneeberger. Tetapi kali ini korbannya adalah anak tirinya yang berumur 15 tahun. Dia bilang ke ibunya bahwa bapak tirinya ini sering masuk ke kamarnya dan memberikan dia sebuah suntikan. Lalu gak lama kemudian, istri Dr. John Schneeberger ini menemukan sebuah kotak yang disembunyikan, dan dalamnya itu ada kondom, jarum suntik, dan cairan first set. Itu semua ada di ruang kerja dalam rumahnya. Without banyak explanation this and that, Dr. John Schneeberger ditangkap dan diinterogasi dong. And this time mereka ngadain tes DNA lagi. Kali ini mereka punya surat izin ofisial untuk pengambilan DNA dari berbagai cara. Maksud gue, mereka bisa ngambil sampelnya nggak cuma dari darah doang. So now si dokter ini ceming nggak bisa ngomong apa-apa atau menganjurkan saya suntiknya pengen di sini aja. Oh nggak usah. No, none of that. Ketika mereka memulai proses pengambilan DNA, yang kali ini nih dokternya kelihatan ketakutan dan dia keringet dingin. Mereka ambil rambutnya, mereka ambil ludahnya, dan mereka mengambil sampel darah si dokter ini dari jarinya. Bukan tangan kirinya. Gak ada tuh yang namanya gue ada penyakit. No. 3 sampel tersebut cocok dengan sel-sel semen atau sperma di kasusnya Candice. Long story short, Dr. Schneeberger udah ada di pengadilan dan dia pakai pembelaan. Ngomongnya begini nih, Candice telah masuk ke rumah gua dan ambil kondom gua untuk menanam bukti. Tetapi orang-orang di pengadilan, the judge, the police, everybody and their mama, bisanya cuma geleng-geleng kepala. They don't buy his bullshit. Lalu telah diketahui bagaimana caranya si dokter ini lolos tes DNA yang sampai 3 kali itu. Now, this is the interesting part. Dr. John Schneeberger telah melakukan operasi mandiri atau sendiri untuk memasukkan sebuah Penrose tube, tabung Penrose, yang bentukannya tuh kayak karet tipis gitu, berukuran 15 cm di bawah kulitnya, dan di dalam tabung Penrose itu isinya sebuah darah dari salah satu pasien Dr. John Schneeberger.
I'm not done yet. Dr. Schneeberger memakai anticoagulants, yaitu untuk memperpanjang waktu darah orang asing ini untuk tetap bersirkulasi di dalam tangan kirinya Dr. John Schneeberger ini. Makanya setiap tes sampel darah, si dokter ini selalu ngasih tangan kirinya. Bilanglah jarinya nggak bisa, no, tangan kirinya. And the fact dia operasi mandiri dan gak ada bekas luka jahitannya, that's caught me off guard. Like, how did he do that? I know he's a doctor, but damn. Lalu, video-video pengambilan darahnya itu, kan ada 3 kali tuh ya, di rewind dan di slow-mo. Ternyata dalam split second, gak nyampe 1 detik, memang kelihatan ada jendolan gitu di tangan kirinya. Tapi cuma bentar gitu, kayak dokter ini sudah persiapkan apapun. Mulai dari pakaiannya. I'm talking about like seberapa pendek lengan kaosnya. Dan pokoknya lengan kaosnya itu mesti di atas bagian dimana dia taruh tabungnya itu. So, si pemeriksa itu udah refleks nyuntik di sana gitu. Like, he knows. Mind you, ini dokter telah hidup dengan transplant tabung berisi darah orang lain selama 5 tahun, boy. Ya iyalah, 3 tes gak cocok. Dan yang inget gak, yang tes ketiga kan si pemeriksanya bingung, kok ini darahnya kok warnanya gelap ya, kayak udah darah lama. That explains it. Dr. John Schneeberger di penjara 6 tahun. 6 tahun doang. Look. Even di dokumentari, mereka yakin, even I yakin, bahwa korbannya itu nggak cuma Candace atau anak tirinya ini. Right, selain dia di penjara 6 tahun doang, gelar kedokterannya itu dicabut, istrinya menceraikan dia, dan dia dideportasi dari Kanada. Baru 2 tahun di penjara, dia dikasih hukuman yang lebih enteng. I don't know what happened. Memang dia masih di penjara, tetapi nggak the whole time. I'm talking about like pagi sampai siang itu dia bakal kayak kerja sosial gitu yang disuruh oleh pemerintah, dimana kalau misalnya dia udah kerja selama let's say 300 jam, dia bakal dikurangin masa dalam penjaranya jadi kayak 4 tahun atau it's really this won't stop. Well, I guess this is it, guys. It's really hard to be a woman. Dimana lo mau pakai pakaian apapun, mau yang kebuka atau yang ketutup, it don't stop them untuk punya pikiran mau perkosa. I've seen so many cases dimana si cewek ini benar-benar pakaiannya ketutup dari atas sampai ke bawah, but it still didn't stop them untuk perkosa those girls. Like, it just... Okay, I'm going to say this, and mungkin banyak orang yang gak bakal terima ini, but I just gotta say it, okay? Not quite fun. Actually, I hate it when orang-orang pada bilang, ya makanya pakaiannya kebuka gitu sih, jadinya diperkosa deh. No, I'm not going to say a lot about that in this video, maybe in another video. You know what, I'm gonna end it right here. And thank you so much, guys, for watching this video. You girls, be safe out there. I want to remind you again, bukan nakut-nakutin, but we do live in a scary world. So yes, I will see you in the next video, which is Medusa. Go check out other Medusa content, and I love you guys.